saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Pangdam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas. Bikin saya kanan kiri, fase hitam tuh buruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. Udah tutup aja, kalau bisa ketemu langsung tutup. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgen baru ambil tindakan. Nunggu komando. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat. Bilang Pangda ya. Monitor. Oke Bon, kalau begitu kan sudah jelas tuh. Nah, ente gimana caranya halangin laju dia supaya jauh dari kita, biar ente agak perlambat. Pokoknya dia mau masuk halangin, perlambat saja. 86, tutup habis. Nah, udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. 2 mobil Kirdun, doko. Lalu, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Aparat kepolisian telah terlibat bentrok dengan massa yang diduga dari kelompok pendukung Habib Rizik Syihab. Bentrokan tersebut terjadi di kawasan Tol Cikampek sekitar pukul 12:30 dini hari dan menewaskan sebanyak 6 orang dari pihak pendukung Habib Rizik yang berjumlah 10 orang, di mana sisa keempat lainnya melarikan diri. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Menurut keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, kelompok yang menyerang anggotanya itu diidentifikasi sebagai laskar khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Jadi, dari hasil penyelidikan awal, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai laskar khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Terkait dengan peristiwa tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pun meminta agar Habib Rizik memenuhi panggilan pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan beberapa waktu lalu. Namun, apabila Habib Rizik tidak juga memenuhi panggilan, pihak aparat akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, Irjen Fadil juga menghimbau baik pada Habib Rizik maupun pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Dan apabila masih bersikeras, menghalangi serta membahayakan petugas, dirinya dan Pangdam Jaya tidak akan segan-segan bertindak tegas. Kami, saya dan Pangdam Jaya, menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan, dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, kami, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas.
Adapun beberapa barang bukti yang diduga dipakai oleh kelompok pendukung Habib Rizik untuk menyerang polisi, di antaranya terdapat 2 pucuk senjata api jenis revolver beserta 16 peluru aktif yang 3 di antaranya telah terpakai, sebilah samurai dan celurit serta sebuah besi pemukul. Diketahui peristiwa tewasnya 6 orang yang diduga Laskar Khusus pengikut Habib Rizik ini, menurut penjelasan Irjen Fadil, berawal dari informasi yang diterima oleh pihak kepolisian soal pengerahan massa mengawal pemeriksaan Rizik Syihab. Dalam menindaklanjuti informasi tersebut, polisi pun akhirnya mengikuti kendaraan yang diduga membawa para pendukung Habib Rizik. Akan tetapi, saat melakukan pembuntutan tersebut, mobil polisi justru diberhentikan dan mendapat penyerangan dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada anggota. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi yang terancam, maka anggota polisi pun bertindak tegas terhadap pelaku yang mengakibatkan 6 orang penyerang meninggal dunia. Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, tewasnya 6 orang Laskar FPI tersebut tentu merupakan peristiwa tragis yang sangat disesalkan. Namun jika dilihat dari sisi keamanan, hal itu bisa dibenarkan. Terkait dengan peristiwa tersebut, Sekretaris Umum FPI Munarman menyebut pihaknya telah menjadi korban fitnah atas pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang mengatakan jika Laskar FPI yang terlebih dahulu menyerang aparat. Ia juga membantah terkait dengan kepemilikan senjata api sebagaimana yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Kendati demikian, bantahan itu tentu tidak mengherankan. Berkaca dari peristiwa kerusuhan 22 Mei yang terjadi pada aksi demo penolakan hasil Pilpres 2019 lalu, di mana pihak aparat berhasil mengamankan beberapa orang dengan barang bukti senjata api laras pendek dan laras panjang. Dengan begitu, beredarnya senjata api ilegal di Indonesia bukanlah hal baru. Jadi tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang memang memasok senjata api tersebut pada Laskar FPI. Dan oleh karena itu, maka timbullah pertanyaan bagaimana dan dari mana Laskar FPI ini dapat memiliki senjata api dan digunakan dalam keperluan apa selain dipakai untuk menyerang petugas polisi. Hal itu tentunya menjadi tugas baru pihak kepolisian untuk terus mengusutnya. Dan terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga Habib Rizik dan para pendukungnya itu sudah sangat melampaui batas. Karena sikap provokatif dan arogan mereka dapat membahayakan keutuhan bangsa. Semoga penegak hukum tidak berhenti sampai di sini dan akan terus memproses imam besar FPI ini secara hukum.